Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ilmu, selamat datang kembali di Al Ghazali Channel, ruang diskusi ilmu fikih yang santai tapi bermakna. Sebelum dilanjut ke dalam videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Baik sahabat ilmu, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat ilmu, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pembagian air yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang mana dalam video sebelumnya bahwa pembagian air dilihat dari segi hukumnya itu terbagi menjadi 4 bagian yang dilihat dari kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Beliau berkata bahwa air dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi 4 bagian, yang mana yang 4 tersebut adalah ma'un thahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin, wa ma'un thahirun wa mutahhirun wa makruhun, wa ma'un thahirun wa ghairu mutahhirin, dan yang terakhir ada ma'un najisun. Dari keempat pembagian air tersebut sudah dijelaskan kurang lebih 3, yang mana dari ketiga tersebut pembagian air yang ketiganya belum sempurna. Oleh karena itu video ini dibuat untuk menyempurnakan penjelasan yang kemarin atau yang di video sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang ma'un thahirun wa ghairu mutahhirin. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan ma'un thahirun wa ghairu mutahhirin ini adalah air yang suci pada zatnya namun tidak mensucikan ke zat lainnya. Dalam arti air ini dapat digunakan tapi jangan digunakan untuk bersuci, maupun itu wudhu ataupun adus. Tidak bisa. Mengapa demikian? Karena kriteria atau hukum dari air tersebut adalah thahirun wa ghairu mutahhirin. Suci namun tidak mensucikan kepada yang lainnya. Suci pada zatnya tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oleh karena itu di video sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa yang termasuk kepada ma'un thahirun wa ghairu mutahhirin ini ada 2. Yang pertama al-ma'ul musta'malu atau air musta'mal, dan yang kedua ada air mutaghayyir. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'un mutaghayyirun atau air yang berubah. Timbul pertanyaan sahabat ilmu, apa yang dimaksud dengan ma'un mutaghayyirun? Yang dimaksud dengan ma'un mutaghayyirun dalam segi arti, dalam segi lafaz, mutaghayyir itu segatnya adalah isim fa'il. Berarti arti dari mutaghayyirun adalah yang berubah, air yang berubah. Apanya yang berubah? Min ahadi awsafihi. Air yang berubah dari salah satu sifat-sifat air, yang mana sifat-sifat air ini paling tidak ada 3. Warnanya, kemudian rasanya, dan kemudian yang ketiga ada aromanya. Di mana-mana ketiga dari sifat air ini berubah, maka air tersebut dihukumi sebagai air mutaghayyir. Di mana-mana air tersebut sudah dihukumi sebagai air mutaghayyir, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan selain bersuci, boleh. Misal contoh dipakai masak silahkan, tapi jangan digunakan untuk bersuci karena tidak mensucikan kepada zat lainnya. Yang mana lebih jelasnya itu dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib ini, bahwa yang disebut mutaghayyir itu apakah semua air yang berubah disebut mutaghayyir atau tidak. Nah, di sini juga timbul pertanyaan sahabat ilmu, apakah ada ketentuan-ketentuan yang menentukan air tersebut menjadi air mutaghayyir? Atau semua air yang berubah itu dihukumi air mutaghayyir? Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang di mana-mana air tersebut berubah termasuk mutaghayyir. Di antaranya, yang pertama, air tersebut berubah salah satu sifatnya karena air tersebut tercampur oleh sesuatu yang suci, dan sesuatu yang suci tersebut bercampur atau tercampur dengan zat air. Di sini dijelaskan bima kholi tohu minat toharoti, bahwa perkara atau sesuatu
yang mencampuri air tersebut itu harus sesuatu yang memiliki sifat suci. Jadi dapat kita tarik dari pembahasan tersebut, yang dimaksud dengan air mutagoyir itu di mana-mana air mutagoyir tersebut sudah atau airnya sudah tercampur oleh sesuatu yang suci, barang suci. Di mana-mana sudah tercampur, maka air tersebut kemungkinan besar dihukumi sebagai air mutagoyir. Mengapa demikian? Air tersebut berubah salah satu sifatnya, dan juga perubahan tersebut diakibatkan oleh tercampurnya oleh sesuatu atau zat yang suci. Bagaimana jika tercampurnya oleh zat yang najis? Nanti di dalam pembahasan selanjutnya ada, di video selanjutnya nanti. Kembali lagi kepada materi, bahwa yang tadi air mutagoyir itu yang pertama ketentuannya itu harus tercampur oleh sesuatu yang dihukumi suci. Kemudian sesuatu tersebut harus bercampur sampai kita susah membedakan mana zatnya air dan mana zatnya sesuatu yang mencampuri. Langsung saja kepada contoh. Tapi sebelum kepada contoh, di sini juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qasim, taghayyuran yamna'u itlaq qasmil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin. Di sini dijelaskan bahwa perubahannya itu yang pertama, perubahannya tadi sudah jelaskan oleh sesuatu yang sifatnya suci, dan juga di mana-mana yang suci tersebut masuk air, kita tidak bisa menyebut air tersebut bukan air jernih. Langsung kepada contoh supaya tidak bingung. Di sini saya sudah menyediakan air. Air ini disebut air jernih. Atau bahasa kitabnya itlaqus mil ma'i. Mutlak nama air, maksudnya nama air jernih. Kemudian di sini saya menyediakan nutrisari. Nutrisari ini sesuatu yang suci. Dan ketika nutrisari ini dicampuri kepada air jernih ini, contoh misal dicampuri, ketika dicampur sedikit sudah terlihat bahwa terjadi perubahan dari salah satu sifat air, yang mana pertama yang berubah warna, kemudian kemungkinan rasanya juga berubah. Jangankan dua sifat yang berubah, satu sifat air ketika berubah, maka air ini sudah termasuk kepada air mutagoyir. Ketika air ini sudah termasuk air mutagoyir, berarti air ini tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk adus. Boleh diminum? Boleh. Boleh digunakan? Boleh, asal digunakannya di luar kata bersuci. Seperti itu sahabat ilmu. Sekarang kita analisis. Yang pertama, air ini yang tadinya jernih, kemudian terdatangi oleh sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci ini datang kepada air. Kemudian sesuatu yang suci ini merubah kepada sifat air, maka air ini menjadi air mutagoyir. Kemudian perubahannya juga kita tidak dapat membedakan mana airnya, mana nutrisarinya. Itu yang dimaksud dengan khalid. Itu yang dimaksud dengan tercampur. Jadi kita tidak bisa membedakan mana air jernih dan mana zat nutrisari. Karena apa? Karena sudah tercampurnya zat nutrisari dengan air ini. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana nih kalau misal terjadi perubahan, tapi perubahannya sedikit? Dalam arti, perubahan sedikit itu tidak mencegah ketika air ini ditanya kepada orang lain, itu bukan air nutrisari. Contoh misal, tadi, ini termasuk, contoh air dalam aqua. Dicampur nutrisari tapi sedikit. Tidak merubah kepada sifat air tersebut, maka air tersebut tetap dihukumi sebagai air yang suci, tapi tetap termasuk kepada air yang suci dan mensucikan jika perubahannya sedikit. Maksud perubahan sedikit bagaimana? Yang dimaksud dengan perubahan sedikit yaitu perubahan yang tidak merubah nama awal air tersebut. Air tersebut memiliki nama awal air jernih, suci dan mensucikan, air mutlak. Kemudian tercampur contoh misalnya air nutrisari tapi sedikit. Kemudian dilihatkan kepada orang lain, air ini air apa? Kata orang tersebut ini air jernih, maka perubahan tersebut dihukumi sebagai tidak dihukumi sebagai air mutagoyir. Mengapa demikian? Karena perubahannya sedikit. Berarti dari contoh ini
ketentuan mutaghayyir diantaranya yang pertama, yang mencampuri kepada zat air ini harus sesuatu yang suci, jangan sesuatu yang najis. Kemudian mengakibatkan perubahan pada air, dan juga perubahannya itu perubahan yang banyak, dalam arti bukan perubahan yang sedikit. Jika perubahannya sedikit, walaupun ada sesuatu yang suci datang kepada air tersebut, tidak merubah sifat air, maupun itu warna, rasa, atau aroma, tidak merubah hukum air tersebut. Dalam arti air tersebut masih dihukumi suci dan mensucikan. Namun ketika contohnya sudah seperti ini, maka air ini sudah termasuk kepada ma'un thahirun wa ghairu mutahhirin. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum? Boleh, halal. Tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Seperti itu sahabat ilmu. Maupun itu tercampurinya oleh tepung atau misal marjan, contoh-contoh lainnya yang kita tidak dapat membedakan ketika zat tersebut sudah masuk ke dalam air. Mana airnya, mana zat yang mencampuri air tersebut tidak bisa membedakan, maka air tersebut dihukumi sebagai al-ma'ul mutaghayyir atau air yang berubah. Seperti itu sahabat ilmu. Baik sahabat ilmu, mungkin tadi merupakan seputar pembahasan tentang air mutaghayyir, yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa air mutaghayyir itu adalah air yang berubah salah satu dari sifat air tersebut, maupun itu warnanya, aromanya, atau rasanya, tapi perubahan tersebut harus diakibatkan oleh sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis, dan juga perubahan tersebut harus termasuk kepada perubahan yang banyak. Jika perubahannya sedikit, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, tidak termasuk kepada air mutaghayyir. Baik sahabat ilmu, untuk pembahasan selanjutnya ada air mutanajis atau ma'un najisun yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Oleh karena itu, agar sahabat ilmu sekalian tidak tertinggal info lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Baik sahabat ilmu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu